Beberapa hari sebelum saya menghadiri acara dari YouTube Indonesia yang ada di Jakarta, yaitu YouTube Year End Creations Creator Celebration, saya tuh tiba-tiba ditanyai oleh istri saya gitu. Kita kayaknya butuh sebuah power bank. Dan itu kalau nggak salah 3 hari sebelum saya pergi. Dan saya langsung bilang, kok nggak ngomong dari sebelumnya, guys? Memilih sebuah power bank itu penting. Buat kalian nyari-cari power bank, kayaknya kalian harus baca secara teliti. Kalau nggak mau salah seperti saya, guys. Mau tahu ceritanya? Langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang power bank dari robot, yaitu robot RT12 power bank. Oke. Jadi sebelum saya unboxing dan juga saya review, saya akan bercerita terlebih dahulu. 3 hari sebelum saya berangkat ke acara YouTube Indonesia yang bernama YouTube Year End Creator Celebration, tiba-tiba istri saya itu tanya, kayaknya kita butuh sebuah power bank untuk perjalanan deh. Karena kan saya road trip ya, menuju ke Jakarta itu. Jadi road trip menggunakan mobil itu kan kalau nggak ada charger itu juga susah. Ada beberapa alternatif seperti membeli charger yang bisa ditempelkan di mobil atau menggunakan power bank. Tapi saya memilih alternatif kedua, yaitu menggunakan power bank. Karena power bank juga bisa dipakai untuk acara lainnya, tidak hanya di mobil aja, guys. Nah, karena waktunya udah mepet banget, guys, yaitu tinggal 3 hari kita pergi. Mau nggak mau saya harus mencari sebuah power bank. Nah, di sana sebetulnya ada beberapa pilihan yang cukup menarik. Ada beberapa power bank yang 10.000 mAh, harganya 120.000 dari Philips kalau nggak salah, atau dari Baseus, guys. Dan sayangnya power bank tersebut itu dikirim harus dari Jakarta, jadi nggak bisa instan. Saya coba cari yang instan di Surabaya, itu harganya yang sama seperti itu udah 170.000, 200.000, jadi udah up-nya banyak banget, guys. Nah, ya di Surabaya sendiri tentu saja kalau kita cari yang harganya 100 ribuan tuh hanya yang 5.000 mAh. Kecuali power bank ini, yaitu power bank robot RT12. Nah, di sini saya lihat 10.000 mAh dan saya langsung nggak mikir gitu ya. Saya lihat 10.000 mAh dan sudah ada USB-C-nya yang nanti ternyata tidak bisa saya pakai. Nanti saya akan jelaskan di reviewnya ini, di video ini. Dan saya langsung beli karena harganya cuma 90 ribuan sampai 100 ribuan. Nah, ini benar-benar murah banget. Saya benar-benar excited banget. Kayaknya ini bagus banget gitu ya. Tapi ternyata setelah datang, guys, ada beberapa hal yang saya merasa tertipu dengan power bank ini. Nah, langsung aja kita simak unboxingnya dan juga review saya terhadap power bank robot RT12 ini. Oke, langsung aja kita unboxing ya, guys. Oke, unboxing kali ini agak sedikit berbeda karena ini udah saya unboxing sebelumnya dan sudah saya pakai ya, guys. Jadi kita akan lihat dulu mulai dari boxnya. Ini adalah robot RT12 power bank yang bisa kalian lihat ini 10.000 mAh. Dan harganya ini benar-benar menggiurkan karena hanya Rp90.000 sampai 100 ribuan kecil. Dan di sini bisa kalian lihat ada dual inputs, dual outputs, easy to carry, comfortable grip, dan memang ini tipis banget dan lumayan enteng menurut saya, guys, untuk 10.000 mAh. Dan di sini kalian juga bisa lihat bahwa ternyata udah including 2 ampere micro charging data cable. Iya, micro USB to USB-A sih kalau nggak salah. Nah, lalu di sini juga ada modelnya seperti ini, dan di sini kalian bisa lihat kalau bisa 300 cycle, 80% capacity after 2 years. Dan juga ini kalau untuk baterai biasa itu 150 cycle udah 60% katanya capacity-nya, yang cuman bisa 6 bulan aja udah turun segini. Jadi lumayan oke gitu ya untuk 300 cycles tapi 2 tahun penggunaan. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini kira-kira apa aja spesifikasinya.
Nah, pada saat saya dapatkan, yang saya lihat itu ya ini guys, yaitu adalah di sini ada input dan output. Dimana kalau kalian lihat micro input, type C input guys. Dan outputnya ini ada dua, yang kalian bisa lihat di sini out 1, out 2. Nah, sebetulnya yang saya harapkan adalah type C-nya ini bisa input dan output guys. Tapi ternyata type C-nya ini cuma bisa input alias ngecas power bank ini aja. Jadi kalau kalian ngarepin USB type C untuk ngecas smartphone kalian dari robot ini, kalian bakalan kecewa habis deh dengan ini guys. Ya, itu adalah kekecewaan saya karena saya nggak membaca secara detail karena terburu-buru. Memang faktor terburu-buru itu bikin kalian nggak teliti guys. Ya, jadi saya hanya tergiur 10.000 mAh, tipis, ada USB-C, langsung saya beli. Oke, intermezzonya cukup, kita lihat aja dari dalamannya. Oh ya, dalamannya ini sebetulnya micro USB kabelnya ini saya lupa taruh di mana, tapi micro USB kabelnya ini panjang guys, nggak segini, harusnya lebih panjang, tapi ya karena saya lupa taruh di mana, ini saya pakai yang micro USB saya punya. Jadi nanti dapat micro USB to USB A, tapi lebih panjang daripada ini di bagian sininya, dan juga ini adalah power banknya. Dan di sini tentu saja kalian dapat ya manual instruction ya, buku petunjuknya seperti ini guys. Dan bagian belakangnya bahasa Indonesia seperti ini. Dan juga kalian tentu saja dapat kartu garansi seperti ini. Yang di sini kalau kalian lihat ini tanggal produksinya baru banget sebetulnya, 2024 bulan 9 tanggal 18. Jadi masih baru ini. Ya baunya masih baru juga sih. Oke, jadi dapatnya itu, dan lalu bentuknya itu seperti ini guys. Ini adalah model dari power banknya yang tentu saja udah flight friendly ya. Nah, ini power bank modelnya RT12, kapasitasnya 10.000 mAh, dan untuk outputnya sendiri ini maksimal cuman 15 watt kalau enggak 10 watt, ini saya lupa, 5 kali 2 ini 10 watt bahkan ya. Jadi outputnya ini cuman bisa 10 watt guys ya. Ini enggak fast charging menurut saya, tapi untuk ukuran sekecil ini, setipis ini, dan bisa 10.000 mAh, ini power bank ini lumayan oke lah ya menurut saya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini juga bagian atasnya ya guys. Ini ada out 1 yang USB A, lalu juga ada out 2 yang USB A juga. Dan ini adalah inputnya guys. Jadi inputnya ini ada dua, yaitu adalah Type C dan juga micro USB. Nah, ini yang untuk ngecas power banknya guys. Saya padahal berharap yang USB-C ini bisa ngecas smartphone saya atau iPhone saya gitu ya. Meskipun 10 watt juga nggak masalah sebetulnya, tapi ternyata saya kecewa karena yang dua di tengah ini cuman untuk ngecas power banknya ini aja guys. Dan di sini untuk yang out 1 dan out 2 ini yang untuk ngecas device kalian. Nah, sekarang kita akan coba review ya guys. Dari segi power banknya ini sendiri itu sebetulnya lumayan oke. Di sini ada power on-nya. Ini kalian bisa lihat di sini. Kalau 4 ini penuh, kalau 3 ya 75%, 50% kalau 2, dan ya kalau 1 mungkin 25% gitu ya. Jadi kalau penuh, ini semua lampunya nyala seperti ini guys ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga menurut saya juga tipis banget dan oke gitu ya. Untuk beratnya sendiri ini lumayan ringan untuk 10.000 mAh. Jadi udah lumayan oke sih sebetulnya. Untuk bentuk, penampilan dan lain-lain saya cukup oke. Nah, sekarang kita akan review guys, kira-kira apa yang saya sukai dan saya tidak sukai dari power bank ini. Yang saya sukai tentu saja adalah kapasitasnya yang udah 10.000 mAh.
ini cukup oke ya, dan juga cukup ringan dan tipis. Saya suka banget dengan kapasitas, juga bisa dibawa ke pesawat juga, aman. Lalu saya juga cukup puas dengan berat serta tipisnya ini. Jadi secara desain sebetulnya power bank ini cukup memuaskan. Yang saya tidak suka adalah di sininya guys, karena ternyata USB-C-nya ini hanya untuk ngecas power bank ini saja. Tidak bisa untuk ngecas device lainnya. Jadi buat kalian yang ingin beli power bank, kalian harus baca in-nya dan out-nya ini apakah sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena ada beberapa yang USB-C-nya ini cuma bisa in aja, alias cuma bisa untuk ngecas power bank. Kalau kalian mau yang bagus, USB-C-nya ini harusnya bisa in dan juga out ya. Lalu juga untuk USB-A-nya ini juga bisa in dan out. Itu yang bagus guys. Jadi kalian benar-benar harus teliti, tidak hanya melihat ini 10.000 mAh mantap ini, ternyata in dan out-nya tidak sesuai dengan yang kalian mau. Jadi ini adalah yang saya tidak sukai dari power bank ini, dan ya itu kesalahan saya sendiri sih, tidak teliti guys. Nah yang kedua adalah power bank ini, masalah kedua adalah seberapa lama ngecas power bank ini kalau misalnya dari nol guys. Dan ini 10.000 mAh, ternyata setelah saya nyoba untuk ngecas itu, padahal waktu itu lampu yang ada di sini itu masih 2 kalau nggak salah, dan itu saya ngecasnya itu 3 jaman guys. Jadi mungkin kalau saya hitung-hitung, kalau mulai dari 0 sampai penuh, mungkin ngecasnya bisa sampai 5 atau 6 jam baru penuh guys. Dimana menurut saya itu lama banget sih. Padahal saya udah menggunakan adapter yang ya 20 watt kalau nggak salah. Jadi 20 watt aja 5 sampai 6 jaman. Dimana itu lama sih menurut saya. Dan kayaknya sih dia nggak bisa ngecas lebih dari 20 watt. Kita lihat ya guys, ini ya untuk Type-C inputnya cuman 10 watt. Jadi ya micro input juga 10 watt. Jadi memang dia nggak bisa ngecas lebih dari 10 watt. Dan ya kalau saya masukkan 20 watt juga ternyata ngecasnya 10 watt aja. Pantesan bisa 5 sampai 6 jam. Dan kabel yang diberikan oleh mereka juga untuk ngecas sih sebetulnya. Nah itu adalah hal yang saya nggak suka dari power bank ini, karena ngecasnya lama banget. Kalau mau penuh ya 5-6 jaman guys, padahal cuma 10.000 mAh. Nah yang kedua adalah yaitu outputnya juga ternyata ini bisa yang out 1 dan out 2 ini. Out 1-nya malah cuma 5 watt guys, dan out 2-nya maksimal 10 wattan ya. Jadi wah ya lumayan lama gitu ya. Untuk fast charging ini nggak bisa, karena cuman bisa ngecas sebesar 10 watt. Untuk smartphone yang cuman bisa ngecas 18 watt itu mungkin kalian nggak kerasa, tapi untuk yang bisa ngecas 33 watt mungkin lumayan kerasa guys, karena ya ini outputnya kayaknya cuman bisa 10 watt aja untuk ngecas ke device. Nah itu adalah yang saya nggak suka dari power bank ini. Nah tapi setelah saya nyoba ya untuk menggunakan power bank ini, ada beberapa hal yang perlu saya acungin jempol ya, karena 10.000 mAh nya ini ternyata untuk dia ngomong real capacity ini beneran guys. Karena ya power bank itu kalau kalian tahu ada beberapa power bank yang ngomong kalau dia tidak memiliki real capacity. Jadi kalau dia nulis 10.000 mAh itu real capacity-nya dia pada saat dia ngecas ke device itu enggak 10.000 ya. Jadi enggak 10.000 ditransfer ke device lain tuh pasti 10.000, enggak. Tapi bisa menjadi 8.000 sampai 9.000. Bahkan kalau yang efisien banget itu ya mungkin bisa sampai 9.800 gitu ya. Nah ini real capacity-nya ya mungkin bisa saya ngomong 9.800 mAh gitu ya, atau 9.500, karena saya pakai 10.000 mAh ini lama bener habisnya, dan saya bisa ngecas smartphone iPhone saya, iPhone 15 Pro Max itu hampir 2 kali ya. Jadi menurut saya oke banget ini, meskipun dia lemot, meskipun dia untuk ngecasnya ini menurut saya nggak banget, tapi ternyata kapasitasnya itu nggak
berbohong. Jadi 10.000 mAh real capacity ini oke banget dan saya akui bener. Ya tapi ya itu guys, untuk ngecasnya baik ngecas power banknya atau ke device-nya lumayan lama. Ya mungkin itu sih. Ini hasil review saya setelah saya udah gunain dipakai ke Jakarta untuk road trip ya. Dan memang untuk ngecasnya harus saya tinggal semalaman sih supaya bisa penuh. Tapi menurut saya kapasitasnya oke banget ini. 10.000 mAh nya ya kira-kira 9.500 mAh itu bisa tertransferkan ke device kalian guys. Oke, mungkin itu aja unboxing dan juga review yang telah saya alami ya guys selama saya gunakan di road trip Jakarta, yaitu ini adalah hasil review dan unboxingnya. Mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian suka dengan video kali ini. Atau mungkin kalian masih penasaran dan ingin saya nyobain apa, silahkan tulis di kolom komentar guys. Karena ini reviewnya memang review singkat dan tidak sampai lengkap banget. Tapi ya itu yang saya rasakan. See you guys di video selanjutnya. Ya memang murah sih, 90 ribuan. Tapi ternyata ya kalian harus benar-benar teliti gitu kalau pingin pakai yang bisa USB-C ngecas smartphone kalian. Ini nggak bisa sih.